dari Fantastic Tree. Di sini kami ingin melakukan podcast tentang pendidikan. Di sini saya bersama dua rekan saya, dan pertama nama saya itu Najwa sebagai pewawancara. Nama saya Margaret Sudaga sebagai narasumber. Dan nama saya Pristin Sianturi sebagai narasumber. Menurut kalian bagaimana definisi dasar pendidikan? Dan apa sih pentingnya bagi kalian sebagai seorang pelajar? Menurut saya definisi dasar dari pendidikan itu sendiri adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana pembelajaran dan proses pembelajaran yang baik. Itu penting karena seorang pelajar yang baik dapat membantu kita untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan efektif dan efisien. Karena jika tidak efektif dan efisien, tentunya tidak kayak sama saja cuma dihafal tapi kita tidak mengerti maksudnya dari pembelajaran itu sendiri. Kalau kamu? Kalau menurut saya sih itu pendidikan adalah proses pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang membantu individu untuk tumbuh secara intelektual, sosial, dan emosional. Dan menurut saya itu pendidikan itu penting karena yang pertama siswa-siswi itu dapat mengenali minat dan bakat dia di mana. Dan yang kedua itu siswa-siswi dapat berpikir kritis. Contohnya nih, kita tuh punya masalah, kita tahu penyebab masalah itu apa dan solusinya itu apa. Dan yang ketiga, kita dapat berinteraksi dengan banyak orang. Saudara, kita bisa bekerja sama gitu dengan teman-teman untuk mendapatkan goal yang terbaik. Apa tantangan kalian sebagai seorang pelajar menghadapi sistem pendidikan saat ini? Tantangannya itu teknologi ya. Teknologi itu kan adalah sistem yang mempermudah manusia untuk mengakses informasi. Tetapi banyak pelajar itu yang menyalahgunakan teknologi. Contohnya ada berita-berita hoax. Orang itu nggak mencari sumbernya itu dari mana, belum terpercaya gitu. Terus disebarluaskan. Atau ada yang emang nggak tahu itu hoax atau gimana disebarluaskan. Terus habis itu yang kedua banyak murid-murid yang katanya mau belajar nih dari media online supaya malah main game. Itu sangat parah banget sih menurut aku tantangannya. Jadi itu ya kurikulum yang tidak tepat, kurikulum yang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di nyata dan perubahan seperti perubahan pada yang pengetahuan, teknologi dan tuntunan sosial. Seperti Oke. Nah, bagaimana cara kalian sebagai seorang pelajar dalam menyikapi tantangan sistem pendidikan saat ini? saya dengan memiliki akses informasi yang lebih luas, karena sudah pasti dalam kurikulum itu tidak disediakan dengan secara luas. Jadi kan kurikulumnya tidak berarti tidak bisa beradaptasi dengan pengetahuan yang baru. Jadi saya akan mengakses lebih banyak informasi untuk saya tanamkan di saya. Kan tadi aku bilang tantangannya itu teknologi. Nah, kita itu sebagai pelajar itu harus bisa bijak dalam menggunakan teknologi. Kalau bisa itu informasi yang kita dapatkan itu harus kita cari lebih dalam dan kita tahu sumbernya itu emang harus benar-benar terpercaya dan valid. Ya, kayak gitu deh. Oke. Nah, di era sekarang pendidikan terkait dengan teknologi. Menurut kalian, bagaimana teknologi dapat mengubah cara kalian selaku pelajar untuk belajar? Teknologi dapat mengubah saya untuk belajar itu kan teknologi itu berisi tentang ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan itu bisa saya pelajari, bisa saya akses. Terus yang kedua, pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini contohnya seperti saya bisa belajar secara virtual sama teman-teman virtual saya yang menurut saya itu lumayan menyenangkan juga loh. Kalau saya sendiri kan setuju ya sama apa yang dibilang, karena kan kita dapat melihat dulu kan informasi itu cukup sulit untuk diakses. Contohnya tuh kita tuh dulu untuk mengakses informasi kita harus membaca buku dulu atau juga perpus dulu jika kita tidak punya bukunya. Tapi sekarang kita udah bisa akses informasi itu melalui internet. Jadi sangat kapan saja lah. Iya, kapan saja. Jadi sangat memudahkan sekali. Soalnya, bagaimana pendapat kalian mengenai metode pembelajaran yang berbeda dari setiap guru dapat mempengaruhi hasil belajar kalian? Menurut saya metode pembelajaran itu mau berbeda atau tidak, asalkan dia baik dan relevan, pasti hasilnya juga bagus. Seperti misalkan meningkatkan menciptakan lingkungan yang inklusif, terus meningkatkan interaktif siswa dan
juga mempermudah proses pembelajaran. Itu sih kalau dari saya. Kalau menurut aku nih ya, sudut pandang sih memang benar, cuman gini, harusnya guru itu kan ada 3 tipe gaya belajar, yaitu tipe belajar auditorik, terus visual sama kinestetik. Harusnya guru itu lebih menggabungkan ketiga sifat gaya belajar ini, karena gini, ada murid yang dia itu cepat nangkap pas dia cuman praktek, itulah itu yang namanya kinestetik. Tapi ada juga murid yang dia gampang nangkap kalau cuma mendengar doang. Jadi guru itu harus menggabungkan biar siswa ini nggak nolak gitu, otaknya ke lemot. Karena gimana ya aku bilang, kalau siswa itu tipe gaya belajarnya beda-beda semuanya gitu. Ya, pendapat kalian mengenai pendidikan, dan semoga kita sebagai pelajar bisa menyikapi sistem pendidikan saat ini. Sekian dari kami. Thank you very much.